Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tuntut ganti rugi warga blokade Jalan Bandara Suta. Diguyur hujan, atap kelas SD Negeri 2 Pondok Cabe Udik ambruk. Dua bulan SDN Kuranji masih disegel ahli waris. Bayar. Inilah teriakan salah satu perempuan lansia sambil memegang spanduk saat berunjuk rasa di jalan menuju Bandara Suta, Jakarta. Unjuk rasa warga Rawaburung, Kabupaten Tangerang dilakukan setelah biaya ganti rugi penggusuran tempat tinggal yang dijadikan perluasan landasan pacu sekitar 5 tahun lalu belum juga dibayarkan oleh Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Warga yang didominasi emak-emak dan anak-anak kembali turun ke jalan sambil membawa spanduk, poster dan bendera kuning. Polisi dari Polres Metro Tangerang Kota dan Polresta Bandara Suta diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Sebelumnya warga dijanjikan akan mendapatkan ganti rugi penggusuran tanah dan bangunan oleh Angkasa Pura. Namun sudah 5 tahun berjalan, warga belum juga mendapatkan ganti rugi. Bahkan banyak warga yang terpaksa mengontrak rumah untuk bertahan hidup. Korupsi ini udah sering melempar sendiri saya ini. Tapi dianggap sepele, Bu. Dia kan orang pintar, Angkasa Pura. Kami kan orang bodoh. Udah berapa lama Bu dijanjiin mau dibayar Bu? Saya udah hampir 5 tahun lah. Sampai sekarang belum nerima? Belum, saya kalau udah ngapain dimari Pak, panas-panas anak saya pengen sekolah. Ada 97 rumah permanen dan non-permanen yang belum dibayar ganti rugi oleh Angkasa Pura II dengan jumlah jiwa yang terdampak mencapai 1.000 warga. Untuk bangunan segera dibayar, tidak kurang lebih. Warga cuma hanya menuntut bangunan. Ada berapa kakak Pak kalau boleh tahu? Kalau masalah bidang 97 bidang yang belum dibayar oleh pihak Angkasa Pura. Akibat unjuk rasa warga, jalan perimeter yang merupakan akses ke Bandara Suta dan Jakarta mengalami kemacetan panjang. Warga juga mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak dan memblokade di jalan tersebut apabila pihak Angkasa Pura Bandara Suta tak kunjung membayarkan hak warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Usai diguyur hujan lebih dari 1 jam, atap kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Pondok Cabe Udik, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ambruk. Saat kejadian ada beberapa pekerja yang sedang memperbaiki bagian dalam kelas. Namun atap ambruk secara tiba-tiba yang menyebabkan satu pekerja mengalami luka di kepala dan langsung dilarikan ke klinik kesehatan. Setelah kejadian, Ketua RT melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pendidikan. Kurang itu kan terjadi hujan. Hujan berhenti jam 12. Setelah itu tiba-tiba ambruk aja Pak, gitu. Yang setahu saya nih Pak ya, ambruk. Kebetulan ya di dalam itu ada nimpa satu orang pekerja yang tapi luka ringan aja. Siap. Karena sedang direnovasi untuk plafonnya. Warga berharap agar perbaikan atap kelas yang ambruk bisa cepat dilakukan agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sebanyak 2.000 bibit pohon mangrove ditanam Pol Airut di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Senin kemarin. Penanaman ini dipimpin langsung Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imran, dalam rangka memperingati Hari Jadi HUT Pol Airut ke-73. Sekaligus upaya menjaga kelestarian alam, sebagaimana diperintahkan Presiden dan Kapolri. Selain di Tangerang, penanaman bibit mangrove juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total bibit 74.000. Kegiatan ini juga merupakan bentuk gerakan nasional untuk menjaga pesisir dari abrasi. Untuk khusus penanaman mangrove
dilaksanakan di seluruh Polda dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 73.000 pohon mangrove sesuai dengan hari ulang tahun Polairut yang ke-73 serentak hari ini di seluruh Polda. Selain penanaman bibit pohon mangrove, Korpol Airut Bahar Kampori juga menggelar aksi sosial, diantaranya donor darah, bakti kesehatan, dan bersih-bersih pantai. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Tidak hanya di area parkir pinggir jalan, pencurian motor juga terjadi di area kampus. Seperti terjadi di area parkir kampus Untirta Pakupaten Kota Serang, tepatnya di dekat masjid kampus. Kejadian bermula saat korban memarkirkan kendaraan roda 2-nya di dekat parkiran masjid kampus. Selang beberapa menit, pelaku yang terekam CCTV terlihat mondar-mandir di lokasi kejadian selama hampir 1 jam lebih untuk memantau kondisi. Sementara itu korban sedang istirahat di dalam masjid. Memasuki waktu sholat zuhur, pelaku langsung melancarkan aksinya dan membawa motor korban. Biasanya, petugas keamanan selalu mengecek surat-surat kendaraan ketika hendak keluar kampus. Pelaku diduga berhasil lolos dengan memanfaatkan jam istirahat. Korban ini mau ngambil barangnya di motor. Nah, setelah ke motornya tahu-tahu udah hilang gitu. Nah, setelah cek CCTV, kejadiannya itu si pencuri motor ini mengambilnya itu di jam 12.10, tepatnya tuh pasca sholat zuhur lah gitu. Usai kejadian, korban juga langsung melapor ke pihak kepolisian. Setelah kejadian tersebut, keamanan di gerbang keluar kampus juga semakin diperketat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.